Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirawan dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Jakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 atau tugas praktik 1 pemrograman berbasis web. Yang di sini kita akan membuat sita ya, atau membuat login page, terus dashboard dan lain-lain untuk bahan ajar ya. Nah, untuk struktur projectnya di sini saya sudah membuat listnya ya. Untuk strukturnya seperti ini. Dimulai dari folder sita praktik final. Ini karena saya membuatnya berulang kali ya sampai finalnya ini. Lalu ada aset dan berbagai macam elemen yang dibutuhkan di sini. Lalu ada CSS untuk stylenya atau desainnya. Kemudian ada JS. Data JS ini yang kita dapatkan langsung dari tutor ya. Untuk data-data dari akun, data-data dari bahan ajarnya. Lalu ada script. Script ini untuk mengkonfigurasi antara HTML dan CSS-nya supaya bisa digunakan ya termukanya. Oke, kita lanjut dari login page. Di sini di index HTML. Di sini berisi form terdiri dari input, data email dan password. Kemudian ada tombol login untuk memvalidasi data pengguna dari data JS. Kemudian ada kalau data tidak valid akan muncul alert. Kemudian ada tombol lupa password juga dan daftar. Kemudian ada jika semua data valid maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Ini saya sambil monitoring recordnya juga ya. Ini untuk tampilan login page-nya seperti ini. Kemudian ada dashboard page. Di sini menampilkan menu utama yaitu bahan ajar, tracking pengiriman, laporan dan history. Seperti ini ya. Untuk tampilannya juga seperti ini. Di sini juga berisi greeting yang ada waktu lokalnya juga. Kemudian ada navigasi bergerak sesuai dengan tombol yang diklik. Dia mengikuti kursor, terus ada logo UT di bagian kiri untuk identitasnya. Lalu kita masuk ke tracking pengiriman page. Di sini input nomor DO, search bar untuk menampilkan data dari data JS. Lalu ada juga hasil pencariannya menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi dan sebagainya. Di sini ya seperti ini untuk tampilannya. Lalu kita lanjut ke monitoring DO bahan ajar. Di sini juga menampilkan detail barang hingga prosesnya, Terus ada status pending, berproses, dikirim, terkirim dan dibatalkan. Lalu ada tombol filter memudahkan mencari status yang dibutuhkan. Di sini ada filter status, lokasi UPPJJ, periode dan sebagainya. Terus ada tombol reset juga untuk mereset semua filter yang digunakan. Untuk tampilannya seperti ini. Lalu ada rekap bahan ajar juga. Di sini ada menampilkan top chart dari stok bahan ajar. Kemudian ada menampilkan semua jenis bahan ajar lengkap dengan status dan jumlah stoknya. Lalu ada tombol search juga di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada history transaksi bahan ajar, menampilkan timeline transaksi yang berisi, total barang masuk dan keluar, detail dari barang, asal dan tujuan barang. Lalu ada tombol filter untuk mempermudah mencari barang. Di sini ada filter untuk jenis transaksi, menentukan periode tanggal. Lalu ada dari nomor kode juga ya. Ada tombol reset juga untuk menghapus semua filternya. Untuk tampilan kurang lebih seperti ini. Kemudian ada desain atau di style CSS ya. Di sini saya menggunakan tema yang disesuaikan dengan universitas terbuka yaitu biru dan kuning keorenan. Di sini ada efek interaktif juga seperti progress bar dan hover. Kemudian ada menggunakan layout grid agar tampilan lebih rapi. Lalu ada interaksi yang di sini script JS dan mengambil data dari data JS. Pada script JS berisi fungsi-fungsi validasi data untuk login page-nya, greeting waktu yang pada menu awal. Lalu ada fungsi pencarian juga untuk kolom search-nya di DO. Kemudian ada monitoring rekap dan bahan ajarnya. Lalu untuk history transaksi bahan ajar juga. Kemudian pada file data.js
berisi data dari pengguna, dari bahan ajar, dan pengiriman. Untuk link video akan saya sertakan saat video ini di-upload. Mungkin kita akan lanjut ke code-nya ya. Oke. Di sini kita mulai dari awal kali ya. Dari aset. Di aset di sini berisi semua komponen atau data yang dibutuhkan untuk menampilkan gambar dan sebagainya. Sini ya. Untuk di bagian CSS juga saya menggunakan dengan font Poppins sans serif, lalu menggunakan warna biru yang saya sesuaikan dengan logo UT. Lalu ada logo UT juga di sini yang saya buat bulat dengan untuk menampilkan identitasnya ya. Selanjutnya kita ke dashboard. Di sini di dashboard saya menggunakan Awesome ya, font Awesome untuk kebutuhan icon segala macam di sini. Lalu ada juga di bagian mana ya? Bagian sini drop down konten untuk bagian drop down untuk semua konten yang ada di bagian menu utama ya. Lalu ada history juga di sini. Story saya tetap menggunakan font Awesome juga, untuk fontnya tetap Poppins. Di sini kurang lebih sama, menggunakan drop down juga seperti ini ya untuk drop down kontennya. Lalu ada filter grid juga untuk tampilan grid untuk filter. Lalu ini untuk salah ini nih, menjelaskannya urutannya salah nih, cuma nggak apa-apa lah. Ini untuk indeks HTML tuh untuk di awal ya, yang di login page. Sorry kalau saya menjelaskannya agak belepotan. Di sini dia mengambil data dari CSS style. Nih bisa dilihat dari sini. Diimport dari CSS style. Kemudian ada logo UT, ini untuk menampilkan logo yang ada di tengah ya. Saya buat nih pakai logo UT. Terus ini menampilkan selamat datang. Lalu ada ini asset involved, ini untuk logo email dan password. Ada model lupa password, belum punya akun. Di sini ada buttonnya ya. Ini untuk model buttonnya juga. Forget modal kontennya, dimasukkan email dan reset password. Sini ya. Nah di sini semua diambil dari validasinya dari JavaScript. Lalu ada data JS juga. Kemudian kita masuk ke monitoring. Untuk monitoring sendiri ini sedikit lebih panjang. Untuk ikonnya tetap mengambil dari tempat yang sama. Kemudian fontnya juga sama. Terus ada navbar logo juga di bagian samping. Drop down-nya masih sama ya. Gunakan drop down yang sama dengan dashboard. Saya kira ini kurang lebih sama. Kemudian direkap seperti ini. Sama juga untuk menggunakan dari font Awesome-nya. Ini saya jelaskan singkat saja ya. Untuk konfigurasinya mungkin nanti sekalian kita run saja. Nih, untuk stok .html-nya juga seperti ini. Masih sama ya. Cuma berbeda dari fungsi-fungsinya aja. Ada filter gitu-gitu. Untuk tracking, untuk layoutnya mah sama ya. Ini agak beda sedikit karena ada mengambil dari dashboard, terus tracking juga, terus ambil dari monitor juga di sini. Untuk history-nya, perbedaannya di situ. Mungkin kita langsung saja mencoba kali ya. Kita coba run.
kita bisa masukkan asal-asalan seperti ini, maka akan muncul alert bahwa passwordnya salah ya. Kemudian jika kita lupa password, maka akan muncul seperti ini. Bisa kita masukkan misalkan seperti ini, sukses langsung gitu. Kalau belum punya akun, kita bisa daftar juga. Terus kalau kita klik masuk, dia akan kayak gini. Misalkan kalau kita pakai email yang sudah tertera ya, di sini udah saya siapkan seperti ini, maka akan langsung sukses. Maka akan diarahkan ke sini, ke dashboard. Sini ada greetingnya, lalu ada animasi sedikit perubahan warna, lalu ada logo T juga di samping kiri. Sini lengkap dengan semua menu. Ini kalau kita klik akan muncul informasi detailnya dari stok, kode, namanya, segala macam sini ada. Lalu kita masuk ke tracking pengiriman. Kalau kita langsung masukkan nomor asal, maka dia nggak akan muncul apa-apa ya. Tapi jika kita mengambil data dari data JS, atau misalkan ini seperti ini, maka akan muncul begini namanya dan detail pengirimannya di sini gitu. Lalu kita masuk ke monitoring progress DO bahan ajar. Untuk bagian ini kita bisa memilih statusnya ya. Misal status pending, akan muncul di sini status pending dong. Atau misalnya dikirim, ini juga ada tombol reset untuk mereset semuanya. Sini kita juga bisa bikin periodenya, misalnya dari tanggal 22 sampai tanggal 25 ya. Atau misalnya lokasinya dulu Jakarta, bisa juga gitu. Periodenya juga bisa. Sini ya. Ini bulan Oktober semua ternyata. Oke, kita lanjut ke rekap bahan ajar. Di sini muncul langsung di top chartnya ya. Bahan ajar yang ada, stoknya berapa, statusnya gimana, nama, kode barang, kode lokasi di sini lengkap. Terus ada pencarian juga. Kalau misalnya kita mencari, bisa misalkan cari horor, misalkan ya, gak bakal ada karena di sini nggak ada. Ketika kita mencari misalkan pengantar, seperti ini muncul pengantar ilmu komunikasi, stoknya masih banyak, aman gitu. Cuma untuk bagian detail dari ininya saya belum buat sih, dari ininya belum saya buat, saya cuma buat layoutnya doang. Selanjutnya kita akan lanjut ke history transaksi. Nah, di bagian ini juga lumayan detail ya. Di sini ada seperti biasa ada filter. Di sini filternya cuma ada 2, yaitu barang masuk dan barang keluar. Untuk barang masuk misalkan seperti ini. Nih, tampilan transaksinya. Lalu ada detailnya ya. Di sini pengiriman cetak baru, penerimaan cetak baru edisi 2, cetak ulang gitu-gitu. Di sininya ada. Sini juga ada barang keluar, begitu sama saja. Misalkan kita mau memilih tanggal, misalkan dari tanggal berapa ini ya? Di sini misalkan 23 sampai 25 misalkan. Tanggal 23 sampai tanggal 25 begini. Terus akan muncul dari tanggal 23 sampai tanggal 25. Filternya seperti itu sih. Untuk di data JS sendiri, di sini berisi semua data-data dari pengguna ya, nama-nama akun, password. Di sini ada semua. Terus ada detail dari bahan ajarnya juga ada di sini semua. Terus ada tracking-trackingnya untuk lokasi, waktu. Di sini juga semuanya ini kita dapatkan dari tutor ya. Kemudian untuk script JS itu untuk
validasi semua konfigurasinya. Ini function untuk email password ya, and value get element by ID. Ini email password, lalu ada data pengguna. Jika misalnya email tidak terdaftar, gagal, atau passwordnya salah, gagal. Nah, ini untuk kalau misalnya semuanya sesuai, datanya sesuai, maka login berhasil atau sukses. Lalu akan dilanjutkan ke dashboard.html. Kemudian ini untuk kolom reset email. Lalu ini untuk greeting, saya menggunakan get hour ya, now get hour untuk menyesuaikan waktu lokal. Di sini untuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan seterusnya. Get element ID ini greeting yang di atas. Nih, let greeting. Lalu ini untuk tracking, ini untuk submit functionnya, untuk masuk ke nomor DO segala macam di sini. Ini untuk misalkan nomor DO-nya salah. Lalu ada render kartu juga, untuk pengeluaran detail dari trackingnya ya. Ini untuk menampilkan data perjalanan, menampilkan terbaru dahulu, yang terbaru paling atas, begitu. Untuk data scriptnya kurang lebih seperti ini. Penjelasan saya mungkin sekian. Maaf jika ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.